Apakah kalian tahu, ada beberapa gunung yang konon memiliki penjaga, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Pagi itu, pendakian terasa biasa saja. Jalur tanah masih lembab sisa hujan semalam. Aroma daun basah dan akar pohon memenuhi udara dengan wangi yang segar, namun berat. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan tinggi, membentuk garis-garis terang di antara kabut tipis yang belum sepenuhnya hilang. Suara gesekan carrier, langkah sepatu menghantam tanah, dan napas yang teratur menjadi irama yang mengiringi perjalanan mereka. Rombongan itu terdiri dari 4 orang. Mereka bukan pendaki pemula, tapi juga bukan yang paling berpengalaman. Cukup sering naik gunung untuk merasa percaya diri. Sepanjang jalur, mereka bercanda tentang siapa yang paling cepat lelah, siapa yang pasti minta istirahat duluan. Sesekali mereka berhenti untuk minum, memeriksa peta, atau mengambil foto dengan latar hutan yang masih berkabut. Beberapa pendaki lain terlihat turun lebih dulu. Saling sapa singkat terjadi, seperti tradisi tak tertulis di jalur pendakian. "Puncak masih jauh?" tanya salah satu dari mereka. "Sedikit lagi," jawab pendaki yang turun sambil tersenyum. Semua terasa normal. Gunung pagi itu terasa ramah, tidak menunjukkan tanda-tanda cuaca buruk ataupun jalur yang berbahaya. Menjelang tikungan jalur menuju tanjakan berbatu, langkah mereka sedikit melambat. Di sisi jalur, tepat di atas sebuah batu besar yang menonjol dari tanah, duduk seorang pria tua. Batu itu cukup tinggi, permukaannya rata, seperti sengaja terbentuk menjadi tempat duduk alami. Di tengah jalur yang penuh debu, daun gugur, dan tanah lembab, batu besar itu terlihat bersih. Tidak ada lumut tebal, tidak ada noda lumpur, bahkan tidak ada bungkus plastik kecil yang biasanya terselip di sudut-sudut jalur populer. Area di sekitar batu itu terasa berbeda, lebih rapi, lebih tenang. Pria tua itu duduk tegak, kedua tangannya bertumpu di lutut. Pakaiannya sederhana, warna kusam yang sulit ditebak aslinya, seolah sudah lama menyatu dengan warna hutan. Rambutnya memutih, tapi wajahnya tidak tampak rapuh. Ia memandang ke arah lembah, tidak menoleh saat rombongan mendekat, seakan sudah tahu mereka akan lewat. Salah satu dari mereka menyapa lebih dulu dengan sopan. "Pagi, Pak." Pria tua itu menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tidak tajam, tidak juga kosong. Ada kesan dalam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memperhatikan hal yang sama berulang-ulang. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak terlihat marah. Ia hanya mengatakan satu kalimat, "Bawa turun apa yang kau bawa naik." Nada suaranya datar, jelas, tidak terburu-buru. Kalimat itu terdengar seperti nasihat umum yang sering dipasang di papan peringatan pendakian. Tidak ada ancaman dalam suaranya, tidak ada penekanan. Beberapa dari mereka mengangguk, salah satu bahkan menjawab, "Siapa? Pasti." Mereka mengira pria itu mungkin relawan, penjaga jalur, atau warga sekitar yang peduli kebersihan. Tidak ada yang merasa takut. Justru salah satu dari mereka sempat berbisik. Bagus juga ada yang ingetin. Mereka melanjutkan langkah, meninggalkan batu besar itu di belakang. Obrolan kembali mengalir, sedikit bercampur candaan tentang betapa seriusnya nasihat tadi. Namun tanpa disadari, salah satu dari mereka sempat menoleh lagi. Pria tua itu masih duduk di posisi yang sama, tidak mengubah arah pandangan, tidak menggerakkan tangan, tidak berdiri. Dan entah kenapa, meski jarak mereka sudah semakin jauh, batu besar itu tetap terlihat terlalu bersih dibanding jalur lain di sekitarnya. Seolah tidak pernah tersentuh oleh apapun yang ditinggalkan manusia. Semakin tinggi mereka mendaki, jalur mulai berubah menjadi tanjakan yang lebih terjal. Tanah bercampur kerikil kecil membuat langkah sedikit lebih berat. Matahari sudah naik lebih tinggi, tapi cahaya di dalam hutan terasa tertahan oleh rapatnya pepohonan. Udara tetap sejuk, hanya napas mereka yang mulai terdengar lebih dalam. Saat berhenti untuk beristirahat di sebuah titik datar, salah satu dari mereka mengeluarkan makanan ringan dari tasnya. Bungkus plastik dibuka, suara renyah terdengar di tengah sunyi hutan. Setelah selesai, tanpa banyak pikir, ia meremas bungkus itu dan meletakkannya di samping batu kecil, seolah nanti akan diambil lagi. Temannya menoleh. "Masukin tas dulu aja." "Iya nanti," jawabnya santai. "Turunkan lewat sini lagi." Beberapa menit berlalu, obrolan kembali mengalir. Botol minum dibuka, ada yang menyeka keringat, ada yang berdiri lebih dulu bersiap melanjutkan perjalanan. Saat rombongan mulai berjalan lagi, bungkus plastik itu tetap tertinggal di tanah.
Beberapa meter setelah itu, orang yang sama mengeluarkan botol minuman kecil yang sudah kosong. Ia melihat sekeliling sebentar, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu meletakkannya di antara semak tipis di pinggir jalur. "Udah penuh tas gue," gumamnya pelan. Langkah mereka berlanjut. Tidak ada yang terasa aneh pada awalnya. Hutan tetap sama. Suara burung masih terdengar sesekali. Namun, setelah beberapa menit, salah satu dari mereka mulai merasa seperti mengenali bentuk akar pohon di sisi jalur. "Kayaknya tadi kita udah lewat sini deh," ucapnya ragu. "Perasaan lo aja," jawab yang lain cepat. Mereka terus berjalan. Beberapa tikungan dilalui, beberapa batu besar dilewati. Tapi kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat langkah serempak melambat. Di sisi jalur, berdiri batu besar yang familiar. Permukaannya rata, bersih, tanpa lumut tebal. Dan di atasnya, duduk pria tua yang sama. Rombongan saling pandang. Salah satu tertawa kecil. "Loh, kok bisa? Jalur alternatif kali," kata yang lain mencoba masuk akal. Pria tua itu tidak berkata apa-apa kali ini. Ia hanya duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, memandang lurus ke depan, tidak menyapa, tidak menegur. Namun ketika salah satu dari mereka melewatinya, ia merasa tatapan itu mengikuti. Tidak ada kalimat kedua, tidak ada peringatan ulang. Beberapa langkah setelah melewati batu itu, orang yang tadi membuang sampah tanpa sengaja melirik ke tanah. Bungkus plastik yang ia tinggalkan tadi tidak terlihat lagi di tempatnya. Tadi gue buang di sini nggak sih?" gumamnya pelan. "Apaan lagi?" sahut temannya. Ia mencoba mengingat posisi tepatnya, tapi jalur terasa sedikit berbeda. Semak yang tadi ada di kiri, kini terasa lebih rapat. Tanah yang tadi datar, kini sedikit menurun. Tidak ada tanda bungkus plastik atau botol kosong dimanapun. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Entah karena ingin mengejar waktu, atau karena suasana yang perlahan berubah tanpa mereka sadari. Beberapa menit kemudian, yang paling belakang mulai merasa tasnya sedikit lebih berat dari tadi. Ia mengira itu hanya karena kelelahan. Namun saat tali bahunya disesuaikan, ada suara plastik bergeresek pelan dari dalam tasnya. Ia berhenti sebentar, tapi tidak langsung membuka tasnya. Di depan, jalur kembali berbelok. Dan di ujung tikungan itu, samar-samar terlihat siluet batu besar yang sama, berdiri diam seolah menunggu mereka kembali. Langkah mereka kini tidak lagi seringan sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar mengaku takut, tapi obrolan mulai berkurang dengan sendirinya. Hutan terasa lebih sunyi. Bahkan suara burung yang tadi sesekali terdengar, kini seperti menjauh. Orang yang tadi merasa tasnya lebih berat, akhirnya berhenti. "Tunggu." Ia menurunkan tasnya perlahan. Nafasnya sedikit lebih cepat, bukan karena tanjakan, tapi karena rasa ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Ia membuka resleting utama. Suara plastik berkresek terdengar jelas. Semua terdiam. Di dalam tasnya, terlipat rapi, ada bungkus makanan yang tadi ia tinggalkan. Botol minuman kosong yang ia selipkan di semak juga ada di sana. Bahkan ada beberapa potongan plastik kecil lain yang tidak ia kenali, seolah itu bukan hanya miliknya. "Ini, siapa yang masukin?" Suaranya berubah pelan. Tidak ada yang menjawab. Salah satu temannya mencoba bercanda, tapi tidak ada yang tertawa. Mereka tahu tidak ada yang menyentuh tas itu sejak tadi. Dan lebih aneh lagi, bungkus plastik itu bersih, tidak terkena tanah atau lumpur seperti saat ia meletakkannya. "Udahlah, masukin aja lagi," kata salah satu dengan nada yang berusaha tenang. Ia memasukkan kembali semua sampah itu ke dalam tas, kali ini dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat berdiri, ia merasa beban tasnya bukan hanya lebih berat secara fisik, tapi juga seperti ada tekanan lain yang ikut dipikul. Mereka berjalan lagi. 5 menit, 10 menit. Tikungan demi tikungan dilewati. Namun pemandangan terasa seperti berulang. Akar pohon yang melintang di jalur, batu pipih di sisi kanan, bahkan pohon dengan batang miring yang tadi mereka komentari. Semuanya muncul kembali dengan posisi yang sama. "Ini udah ketiga kali kita lewat pohon ini," ujar salah satu dengan suara pelan. Kali ini tidak ada yang membantah. Langkah mereka semakin cepat, seolah berharap dengan bergerak lebih cepat, jalur akan berubah. Tapi di ujung tanjakan berikutnya, batu besar itu kembali terlihat. Berdiri diam, permukaannya tetap bersih. Dan di atasnya, pria tua itu masih duduk.
Posisinya sama persis. Tangan di lutut, punggung tegak, tatapan lurus. Namun kali ini, ketika mereka mendekat, ia perlahan mengalihkan pandangan, menatap langsung pada orang yang membawa tas berisi sampah. Tatapan itu tidak marah, tidak tajam, justru terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah memberi peringatan, dan kini hanya menunggu kesadaran datang sendiri. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya keheningan yang terasa menekan. Udara di sekitar batu itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih hening. Bahkan angin seperti tidak berani melewati area itu. Salah satu dari mereka, tanpa sadar melihat ke tanah di sekitar batu. Bersih. Terlalu bersih. Tidak ada daun kering, tidak ada plastik kecil, tidak ada bekas jejak selain milik mereka sendiri. Orang yang membawa tas itu akhirnya berbicara. Suaranya tidak lagi santai. Gue ambil lagi semuanya. Ia membuka tasnya, mengeluarkan satu persatu sampah yang tadi ia temukan. Namun saat dikeluarkan, jumlahnya terasa lebih banyak dari sebelumnya. Ada plastik lain, ada bungkus permen lama, bahkan ada potongan tali rafia kecil. Gue nggak bawa ini, katanya pelan. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat ke batu besar itu. Pria tua itu tetap duduk, menunggu. Tanpa sadar, pendaki itu mulai memungut daun kering yang menempel di plastik, lalu berjalan beberapa langkah untuk mengambil potongan sampah kecil yang terlihat terselip di akar pohon sekitar jalur. Ia memungut semuanya, satu persatu. Semakin ia memungut, tasnya terasa berat, tapi dadanya terasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa menit, ia berdiri lagi di depan batu besar. Semua sampah sudah masuk ke dalam tasnya. Pria tua itu masih menatapnya. Lalu perlahan, hampir tak terlihat, pria itu mengangguk sekali. Tidak ada senyum, tidak ada kalimat tambahan, hanya anggukan kecil, seperti tanda bahwa pesan tadi akhirnya dipahami. Dan saat mereka melangkah melewati batu besar itu lagi, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setelah melewati batu besar itu untuk terakhir kalinya, jalur perlahan berubah. Akar-akar pohon tidak lagi terasa berulang. Tikungan yang tadi terasa sama, kini berbeda. Cahaya matahari kembali menembus sela pepohonan dengan sudut yang wajar. Suara burung terdengar lagi, pelan tapi nyata. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Mereka berjalan dengan langkah lebih teratur, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Orang yang membawa tas berisi sampah kini memegang tali bahunya lebih erat. Ia tidak mengeluh soal beratnya lagi. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di titik istirahat yang tadi sempat mereka lewati. Kali ini suasananya terasa biasa saja. Tanah tetap lembab, daun-daun tetap berserakan. Namun ada satu hal yang membuat mereka saling pandang. Tidak ada batu besar di sisi jalur itu. Mereka berhenti. Yang tadi, di sini kan? Salah satu bertanya pelan. Mereka mencoba mengingat posisi tepatnya. Tikungan, pohon besar di kanan, jalur menurun sedikit. Semuanya sama seperti sebelumnya. Tapi batu besar tempat pria tua itu duduk tidak ada. Yang ada hanya tanah biasa dan semak rendah. Perasaan gue bukan di sini, jawab yang lain, meski suaranya terdengar tidak yakin. Tidak ada yang mencoba mencari lebih jauh. Mereka melanjutkan perjalanan turun. Sepanjang jalur, tidak ada lagi rasa berulang. Tidak ada lagi tikungan yang terasa asing. Gunung kembali seperti pagi tadi. Tenang, biasa, bahkan terasa ramah. Saat mendekati area pos bawah, mereka melihat papan kayu bertuliskan imbauan sederhana tentang menjaga kebersihan. Tulisan itu sudah agak pudar dimakan waktu. Orang yang tadi membuang sampah berhenti sejenak di depan papan itu. Ia membuka tasnya, memastikan semua sampah benar-benar ada di dalamnya. Tidak berkurang, tidak bertambah.
Sebelum meninggalkan kawasan hutan, ia berjalan menuju tempat sampah besar di dekat pos dan memasukkan semuanya ke dalamnya. Tangannya sempat diam beberapa detik di atas tutup tempat sampah itu. "Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?" Katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Tapi kali ini, tidak ada yang bercanda. Saat mereka benar-benar meninggalkan jalur pendakian dan menoleh ke arah gunung untuk terakhir kalinya, angin berhembus pelan dari arah atas. Hutan terlihat sama seperti biasa. Tidak ada sosok duduk di atas batu. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Namun, jauh di atas sana, di sebuah tikungan yang tidak tercatat di peta, sebuah batu besar berdiri diam. Permukaannya tetap bersih. Dan untuk sesaat, hanya untuk sesaat, bayangan seseorang tampak duduk di atasnya, memandang jalur yang dilalui manusia. Gunung tidak marah,